yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah radhiyallahu anhu ini juga memiliki julukan Singa Allah karena kepahlawanannya saat membela Islam. Dan kisah akhir dari kehidupan beliau yang memang membuat kita semua umat muslim sangat sedih, karena Hamzah radhiyallahu an termasuk salah satu muslim yang gugur di medan perang Uhud dengan sangat mengenaskan diakibatkan pembalasan dendam salah satu kaum musyrik pada kala itu. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan, dan sekarang kita masuk ke dalam ceritanya, yaitu cerita yang mengharukan gugurnya singa Allah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Nasab dari Hamzah radhiyallahu an adalah Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tentu saja ayah beliau adalah Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Dan Abdul Muttalib sendiri memiliki 16 orang anak, 6 perempuan dan 10 orang laki-laki. Dan 10 laki-laki ini diantaranya 6 orang meninggal sebelum masa kenabian Rasulullah. Salah satunya adalah ayah kandung Rasulullah, yaitu Abdullah. Dan 4-nya sisanya masih hidup sesudah Nabi dinobatkan sebagai Nabi. 2 beriman, yaitu Hamzah radhiyallahu an dan Abbas radhiyallahu an. Dan 2 lagi tidak, yaitu Abu Talib dan Abu Lahab. Ibu beliau bernama Haulah binti Wahib dari Bani Zuhrah. Dan Hamzah radhiyallahu anhu ini lahir bersamaan tahunnya dengan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi memang walaupun posisinya beliau ini adalah pamannya Nabi, tetapi lahirnya sama di tahun Rasulullah SAW yang lahir. Jadi memang Hamzah dan Rasulullah ini seumuran. Dan selain lahir di tahun yang sama, Hamzah radhiyallahu an juga saudara susuan dengan Rasulullah. Dan Hamzah radhiyallahu anhu ini sebenarnya adalah sosok yang agak susah kepribadiannya. Ini digambarkan karena beliau penuh sekali dengan semua kelebihan seorang laki-laki. Kulitnya putih, wajahnya tampan, lelaki yang memang memiliki prinsip dalam hidupnya. Fisiknya itu kuat, tinggi besar, kekar, dan sangat ahli sekali dalam memanah. Oleh karena itu, beliau sangat gemar sekali berburu. Di masa mudanya beliau selalu habiskan untuk berburu saja. Beliau selalu naik turun gunung, padang pasir, lembah-lembah untuk berburu. Dan kekuatan fisiknya yang dimiliki oleh Hamzah radhiyallahu anhu ini sama dengan Umar bin Khattab. Mereka berdua memang betul-betul sangat terkenal di kota Mekah. Jika berburu, bawaannya itu singa, bukan rusa. Dan singa ini nantinya kalau sudah berhasil diburu, maka oleh Hamzah radhiyallahu anhu ini, singa ini dipikul di pundak sebelah kirinya, dan tangan kanannya Hamzah itu memegang busur panah. Dan ini sama juga dengan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Selesai berburu dan mendapatkan singa, Umar bin Khattab juga melakukan hal yang sama. Umar pikul singa di pundak sebelah kirinya dan memegang pedang dengan tangan kanan sebelahnya. Itulah kesamaan dari Umar dan Hamzah radhiyallahu an, yaitu sama-sama kuat dan berburu singa. Dan itulah sedikit informasi bagaimana Hamzah lahir dan bagaimana hobinya atau kegemarannya dan keahliannya. Dan sekarang kita masuk ke bagaimana ceritanya Hamzah radhiyallahu an ini bisa masuk Islam. Jadi di awal Islam, saat Rasulullah SAW mengumandangkan Islam di tengah masa jahiliyah, Hamzah radhiyallahu anhu ini adalah seseorang yang tidak terpengaruh dan juga tidak membenci keponakannya, yaitu Rasulullah. Jadi beliau tidak cenderung kedua-duanya. Tetapi yang jelas ada satu kejadian dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hamzah radhiyallahu an akhirnya masuk Islam dengan tiba-tiba dan begitu saja. Jadi ceritanya begini, pada saat awal mendakwahkan Islam, seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW selalu dicaci maki, disiksa oleh masyarakat Quraisy, tetapi Rasulullah SAW selalu sabar dan tidak pernah melawan sama sekali. Dilempari kotoran unta, diinjak batang leher beliau tidak pernah melawan. Sampailah di suatu ketika, ketika Rasulullah SAW sedang tawaf, ada satu cacian yang dikeluarkan dari mulutnya Abu Jahal yang sangat menyakitkan, bahkan lebih sakit daripada melukai fisik. Namun tentunya dalam buku sejarah tidak disebutkan apa bunyi cacian itu. Tetapi yang jelas cacian tersebut sangat-sangat menyakitkan. Kata-kata penghinaan yang sangat luar biasa. Apa isi caciannya? Tidak ada yang tahu. Dan tidak ada juga dituliskan dalam buku sejarah. Dan tidak penting juga bagi kita untuk tahu. Tetapi yang jelas cacian itu sangat sakit sekali kalau didengar. Dan pada saat itu tidak ada yang membela Rasulullah, termasuk dari suku-suku beliau waktu itu. Lalu ada seorang budak wanita yang memang sedang lewat di sana, yang melihat Rasulullah dicaci maki dengan cara yang seperti itu. Maka budak wanita ini pun berusaha mengangkat suaranya dan mengatakan, "Wahai Quraisy, tidakkah kalian punya hati nurani? Berhentilah kalian ucapkan itu." Tapi tidak ada yang peduli, tidak ada yang peduli sama sekali. Apalagi ini hanya seorang wanita, dan tidak ada yang bakal yang peduli pastinya. Maka setelah itu budak wanita ini pun lari keliling Mekah untuk mencari pertolongan, sampai akhirnya dia lari keluar pintu gerbang Mekah.
Begitu dia keluar, dia bertemu dengan Hamzah radhiyallahu an yang baru saja pulang memburu sendirian dengan membawa singa. Dan budak ini pun mengatakan, "Wahai Hamzah, keponakanmu yaitu Muhammad sedang dicaci maki oleh Abu Jahal dengan mengatakan ini dan ini." Dan disebutlah cacian yang dikeluarkan dari mulut Abu Jahal tadi. Maka kemudian Hamzah berkata, "Tidak adakah yang membelanya?" "Tidak ada ya hai Hamzah," jawab budak wanita itu. Maka Hamzah tidak pakai menunggu lama. Hamzah yang masih dengan memikul singanya itu, beliau langsung menghampiri Abu Jahal yang berada di dekat Ka'bah tadi. Tidak pakai banyak omong, singa diturunkan sama Hamzah, kemudian kepala Abu Jahal langsung dihantam pakai busur panah sama Sayyidina Hamzah, sampai berdarah kepala Abu Jahal karena dipukul oleh Sayyidina Hamzah ini pada saat itu. Dan Abu Jahal pada saat itu dianggap rajanya Mekah, maka pengikutnya mau membela Abu Jahal. Maka ketika itu Sayyidina Hamzah langsung bilang, "Silahkan, kalau kalian mau maju, silahkan, asalkan kalian siap untuk mati semuanya." Lalu Hamzah mengatakan ke Abu Jahal, "Berani betul kau caci maki keponakanku, sementara aku ada dalam agamanya." Nah, pada kalimat itu, sementara aku ada dalam agamanya. Padahal waktu itu Sayyidina Hamzah belum bersyahadat. Sayyidina Hamzah pun tidak tahu kenapa beliau bisa mengucapkan ini. Maka mendengar hal itu, Abu Jahal pun mengatakan, "Biarkan dia, biarkan saja. Memang saya yang salah. Saya sudah berlebihan dalam menghina Muhammad keponakannya." Dan setelah itu semua orang bubar, dan Sayyidina Hamzah pun bubar. Tidak lama kemudian, waktu Hamzah berjalan pulang ke rumahnya, di dalam hati beliau merenungi kalimat tersebut sambil bertanya-tanya sendiri. Kenapa tadi saya mengucapkan kalimat itu, yang bagian sementara aku ada dalam agamanya itu? Apakah besok saya harus kembali lagi ke Quraisy dan mengatakan bahwa saya bukan di agamanya Muhammad? Tetapi ini akan menjadi aib bagi orang Arab jika sudah mengucapkan sebuah kalimat lalu ditarik balik. Tidak mungkin. Tetapi kalau saya tidak perbaiki, saya ini bukan muslim. Saya tidak ada di agamanya Muhammad. Begitulah kata Hamzah di dalam hatinya. Bingung beliau pada saat itu. Dan di saat itulah Hamzah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Allah, kalau agama keponakanku Muhammad benar, maka tanamkanlah di hatiku. Dan jika tidak benar, maka hilangkanlah. Berikan aku solusi dengan Quraisy." Itulah doa Hamzah radhiyallahu an. Dan ketika Hamzah radhiyallahu an berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, di keesokan paginya langsung pada saat beliau bangun, beliau itu merasa semakin tenang dan merasa semakin dekat dengan Allah. Maka Hamzah radhiyallahu anhu pun tanpa berpikir panjang, beliau langsung datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan syahadat. Dan itulah cerita masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu an. Dan pada saat Hamzah masuk Islam, semua orang muslim kala itu sangat bergembira. Mereka takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamzah yaitu singa Allah yang terkenal kuat, perkasa, sehingga tidak ada yang ditakutin sama sekali ketika beliau masuk Islam. Maka bergembiralah orang-orang muslim pada saat itu. Dan orang-orang kafir Quraisy yang mendengar kabar bahwa Hamzah sudah masuk Islam, mereka jadi takut karena Hamzah sendirian saja bisa mengelawan banyak orang. Dan memang betul, setelah Hamzah radhiyallahu anhu ini masuk Islam, setiap kali orang-orang muslim mau berangkat ke markas mereka, yaitu Darul Aqram, yaitu tempat mereka mengaji atau tempat mereka berdakwah soal Islam, Hamzah selalu mendampingi di samping mereka berjalan dengan kuda sendirian untuk memastikan mereka ini tidak diganggu oleh orang kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy tidak ada yang berani mengganggu mereka kalau ada Hamzah di situ. Tidak ada. Yang jelas juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti merasa tertolong dengan masuknya Hamzah ke agama Islam. Karena pada saat itu, seperti yang kita tahu juga bahwa umat muslim berasal dari golongan-golongan lemah, dan waktu itu juga tidak ada larangan untuk membunuh orang Islam. Makanya Rasulullah juga merasa terbantu dengan adanya Hamzah. Walaupun dengan satu Hamzah pasti belum cukup lagi untuk melawan banyaknya kaum kafir Quraisy kala itu. Sampai akhirnya waktu Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam, barulah mereka berdua ini yaitu Hamzah dan Umar lah yang menguatkan posisi Islam di Mekah. Sahabat Tafakur Fitin yang Allah muliakan. Jadi semasa hidupnya Hamzah radhiyallahu anhu ini, beliau menikah dengan 3 orang wanita dan memiliki 4 orang anak, yaitu Ya'la, Amir, Umara, dan Umama. Pada saat Nabi Muhammad SAW mengumandangkan untuk hijrah ke Madinah, maka Hamzah radhiyallahu anhu pun ikut hijrah. Dan kiprahnya Hamzah radhiyallahu anhu ini semakin lagi terlihat pada saat beliau hijrah ke Madinah. Dan beliau ini termasuk orang yang paling menonjol di dalam medan area perang. Medan perang adalah hal luar biasa untuk Hamzah. Bahkan saat Rasulullah SAW membentuk brigadi perang pertamanya, Hamzah radhiyallahu an ditunjuk sebagai pemimpin perang pertama kali. Dan selain itu kiprah dari Hamzah radhiyallahu an yang sangat menonjol lainnya adalah pada saat terjadinya perang Badar. Perang Badar di mana pasukan Rasulullah SAW ini hanya terdiri dari 313 orang saja, termasuk Hamzah radhiyallahu an pastinya. Dan pada saat itu Hamzah diperintahkan untuk memimpin kaum muhajirin.
Jadi ada di antara 313 ini ada kaum muhajirin, ada kaum ansar. Nah, kaum muhajirin ini dipimpin oleh Hamzah dan kaum ansar dipimpin oleh Sa'ad untuk melawan 1000 pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dan di sini saya akan menceritakan tentang Hamzah radhiyallahu an pada saat perang Badar. Jadi ceritanya sebelum perang dimulai, ada satu orang yang pertama kali mati dan dinilai sebagai penghuni neraka dari kaum kafir Quraisy pertama. Namanya adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Waktu itu belum ada yang maju. Memang dua pasukan ini sudah berhadapan, tetapi belum ada yang maju. Dia duluan yang mengeluarkan pedangnya dan menentang kaum muslimin dengan bersumpah atas nama Latta dan Uzza, itu nama berhala dia. Katanya, saya akan meminum dari sumur orang-orang itu, dari kaum muslimin maksudnya. Karena pada waktu itu memang markasnya kaum muslimin pada saat itu ada di dekat sebuah sumur. Siapa yang akan menentang saya? Kata Al-Aswad dengan sombongnya. Maka tanpa banyak bicara, Hamzah radhiyallahu anhu pun langsung keluar dari pasukan. Walaupun Hamzah radhiyallahu anhu tahu betul bahwa Al-Aswad ini di Mekah adalah orang yang paling mahir kali menggunakan pedang, tetapi beliau tidak takut dan tetap maju. Dan dalam hitungan beberapa waktu saja, Al-Aswad pun berhasil dikalahkan oleh Hamzah. Dan orang kafir Quraisy yang melihat itu, mereka sangat kaget karena setahu mereka Hamzah radhiyallahu anhu ini hanya mahir busur panah. Kenapa pedang juga jago? Sementara Al-Aswad terkenal dengan pedangnya, bisa dikalahkan sama Hamzah. Jadi takutlah mereka. Dan pada saat itu Hamzah menebas kedua betisnya Al-Aswad dan terputus. Dan ketika itu Hamzah membiarkannya saja. Kemudian Al-Aswad bilang, bunuhlah saya. Tidak, kata Hamzah. Dan karena Al-Aswad ini ingin memenuhi sumpahnya, yang dia mau tadi adalah meminum air sumur itu, maka dia merangkak menuju ke sumur. Dan begitu sudah dekat dengan sumur, barulah Hamzah membunuhnya supaya sumpahnya tidak terpenuhi. Nah, setelah hal tersebut, kaum kafir Quraisy ini mengeluarkan lagi 3 tokoh Quraisy. 3 pemimpinnya lah bisa dibilang. Kemudian maju lagi mereka. Jadi seperti duel 3 lawan 3. 3 dari kaum kafir Quraisy ini yaitu 2 saudara adik kakak dan 1 lagi anaknya yang dikenal dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan ini kakak beradik. Dan 1 lagi yaitu Al-Walid bin Utbah, yaitu anaknya Utbah, yaitu keponakannya Syaibah. Lalu mereka bertiga maju, dan dari kaum musyrik menggunakan pakaian perang, semuanya besi, cuman matanya saja yang bisa kelihatan. Terus mereka bilang, siapa dari kalian yang mau duel sama kami? Maju. Dan pada saat itu 3 orang Ansar maju, bukan kaum Muhajirin yang maju, tetapi kaum Ansar. Kaum Ansar ini berasal dari kota Madinah, yang ibaratnya tidak ada sangkut pautnya dengan kaum kafir Quraisy yang berani maju. Maka kaum Ansar duluan yang berani maju. 3 juga mereka maju. Nah, melihat hal itu mereka bertiga yang dari Quraisy ini tidak mau. Orang-orang Quraisy ini bilang, mereka bukan tandingan saya, cari yang setimpal dengan kami. Betullah katanya. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, majulah hai Ubaidah, majulah hai Ali bin Abi Thalib, dan majulah Hamzah. Ubaidah, Ali itu sepupu beliau, dan Hamzah yaitu paman beliau SAW. Ini bertiga betul-betul dari kalangan keluarga Rasul yang maju semua untuk menunjukkan kepada mereka bahwa bukan orang sembarangan yang saya berikan, melainkan keluarga saya sendiri yang akan melawan kalian semua. Maka pada saat itu Ubaidah melawan Utbah bin Rabi'ah, Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah, dan Ali melawan Al-Walid bin Utbah. Dan duel 3 lawan 3 pun terjadi. Dan dalam sekejap saja, baru beberapa kali serangan saja, serangan yang dilakukan Syaibah langsung dikalahkan oleh sama Hamzah, dan Hamzah langsung berhasil membunuh Syaibah. Ali bin Abi Thalib juga dengan sekejap langsung membunuh Al-Walid, yaitu anaknya Utbah. Maka tinggallah Ubaidah yang melawan Utbah. Dan dua-duanya pada saat itu sama-sama berhasil mengayunkan pedang, dan dua-duanya pun luka. Sama-sama terjatuh mereka berdua, yaitu Ubaidah dan Utbah. Dan Hamzah dengan Ali yang melihat hal itu pun menyelamatkan Ubaidah untuk membawanya kembali ke dalam pasukan. Sudah dibawa Ubaidah ke dalam pasukan, kemudian Hamzah balik lagi ke sana untuk melawan Utbah, dan Utbah pun langsung tewas terbunuh. Dan langsung hari itu juga terbunuh 3 tokoh Quraisy, 2 dari adik beradik dan 1 anaknya. Dan setelah tewasnya Utbah, Syaibah, dan Al-Walid ini, moral pasukan Quraisy pun turun. Mereka ketakutan, apalagi pada saat itu banyak prajurit-prajurit musyrik yang maju perang waktu itu semata-mata disebabkan 3 tokoh tadi. Dan kematian mereka ini pun serta-merta langsung menimbulkan ketakutan, kelemahan, dan kekacauan di pihak musuh. Dan setelah itu, seperti yang kita tahu, bahwa umat muslim pun memenangkan perang Badar ini, dan ikut tewas juga semua tokoh-tokoh paling terpengaruh untuk kaum Quraisy, seperti Abu Jahal dan kawan-kawannya mati di situ.
Dan juga bisa dikatakan bahwa kemenangan di perang Badar ini disebabkan salah satunya selain Allah pastinya yaitu oleh Hamzah radhiyallahu an. Karena memang Hamzah berhasil membunuh 10 orang sekaligus, dan karena hal itulah terkalahkanlah pasukan Quraisy. Setelah memenangkan perang Badar, kaum Quraisy yang mengetahui ini kaum Quraisy yang ada di Mekah yang tidak ikut perang. Mereka yang mengetahui semua tokoh-tokoh utama mereka mati di perang Badar, mereka merasa sangat sedih dan sangat marah juga tentunya, sehingga mereka menuntut pembalasan di perang berikutnya, yaitu di perang Uhud. Perang Uhud ini dipimpin oleh Abu Sufyan di tahun depannya, jadi tahun ketiga Hijriah. Di perang Uhud ini umat muslim kalah dan ikut juga terbunuh salah satu di antara kaum muslimin, yaitu Hamzah radhiyallahu an. Sahabat dan fakir fitin yang Allah muliakan, sekarang kita akan membahas bagaimana Hamzah gugur di dalam medan perang. Jadi saat kaum muslimin mengetahui bahwa kaum Quraisy ini ingin menyerang lagi, maka Rasulullah SAW pun membawa 3.000 pasukan muslimin menuju ke lembah Uhud. Jadi lembah Uhud ini berada di depan pintu gerbangnya Madinah, dekat memang sama Madinah. Dan Quraisy lagi dalam perjalanan menuju ke sana. Perjalanan Mekah ke Uhud yaitu 3 hari. Di hari keduanya Rasulullah pun bermusyawarah dengan para sahabat dengan mengatakan, bagaimana? Kita mau maju berperang atau berdiam di benteng Madinah? Dan pada saat itu Hamzah langsung menjawab, ya Rasulullah, keluar saja, hadapi mereka. Dan di malamnya waktu itu Rasulullah SAW sempat mendapatkan wahyu dari mimpi. Maka Rasulullah berkata, saya bermimpi tadi malam, saya melihat pedang saya bengkok, kemudian ada sapi disembelih, kemudian saya masuk ke benteng yang sangat besar, yang kemudian saya berlindung di dalamnya. Kemudian kata sahabat, apa artinya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kalau pedang bengkok itu artinya ada kerabat saya yang akan meninggal, dan soal sapi disembelih artinya ada sahabat yang meninggal, dan benteng yang kokoh itu adalah kota Madinah. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Rasulullah pun melihat pendapat kebanyakan kaum muslimin saat itu, dan semua meminta keluar untuk menghadapi musuh. Kemudian Rasul berkata, baiklah kalau begitu, kita keluar saja hadapi musuh. Dan perlu ditekankan di sini bahwa mimpi para nabi adalah benar. Dan yang kedua, Rasulullah SAW memang selalu bermusyawarah, selalu meminta pendapat para pengikutnya sebelum mengambil keputusan yang besar. Dan dapatlah keputusan untuk maju melawan musuh. Dan setelah itu Rasulullah pun masuk ke rumah beliau. Beliau bersiap menggunakan pakaian perang, menyiapkan kuda beliau. Semua dipersiapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata tanpa Rasulullah SAW ketahui, setelah beliau meninggalkan musyawarah, para sahabat pun sempat berdiskusi. Di antaranya adalah Hamzah. Mereka mengatakan, sepertinya kita sudah memaksa Rasulullah untuk keluar. Rasulullah sepertinya cenderung untuk tidak keluar dan bertahan di kota Madinah. Ya Hamzah, engkau kan paman Nabi, coba kau pergi ke rumah Nabi. Siapa tahu memang kebetulan beliau memang tidak mau keluar. Begitulah kata mereka. Maka Hamzah pun menyetujuinya. Dan ketika menuju rumah Rasulullah, ketika waktu itu pula Rasul keluar dan sudah berada di atas kuda dengan menggunakan baju perang. Maka kata Hamzah radhiyallahu an pada saat itu, ya Rasulullah, sepertinya kami sudah memaksa Anda keluar. Jika Anda ingin tinggal di Madinah tidak masalah. Dan ketika itu langsung keluar hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan, tidak layak bagi seorang nabi yang sudah memakai baju perang masih punya pilihan ragu untuk melawan musuh. Jadi kalau sudah pakai baju perang ini tidak ada cerita dibatalkan. Dan akhirnya yang lainnya pun termasuk Hamzah pastinya langsung bersiap menuju ke medan perang Uhud. Jadi pada saat itu ada seorang wanita atau ratunya Mekah bisa dikatakan. Dia ini sangat menyimpan dendam kepada Hamzah radhiyallahu an. Namanya adalah Hindun bin Utbah, yaitu istrinya Abu Sufyan. Karena Hindun ini adalah anaknya Utbah bin Rabi'ah, orang yang memang sudah dibunuh oleh Hamzah saat melawan Ubaidah. Berarti dalam perang Badar, Hindun tidak hanya kehilangan ayahnya, tetapi juga kehilangan saudara laki-lakinya dan pamannya juga. Maka Hindun pun mengutus seorang budak yang bernama Wahsy bin Harb, yaitu laki-laki dari Habasyah, untuk bisa membalaskan dendamnya di perang Uhud ini. Wahsy bin Harb ini memang dikenal dengan orang yang memang sangat mahir memakai tombak. Mahir sekali dia. Dia bisa melemparkan tombak memasuki sebuah lubang kecil yang diputar dengan kencang. Dan dia bisa menombak masuk tepat ke tengah-tengahnya tanpa menggoyangkan besi-besi yang berputar tadi. Jadi memang sangat luar biasa sekali keterampilan Wahsy bin Harb ini dalam bertombak. Maka Hindun binti Utbah pun mengatakan, jika kau berhasil membunuh Hamzah, maka aku akan membebaskanmu dan kau lihat ini hartaku, sambil dikeluarkan satu kotak perhiasan. Hindun bilang, ini semua menjadi milikmu. Nah, kata Wahsy dalam ceritanya, dia mengatakan, saya pada saat itu tidak berpikir apa-apa. Fokusnya saya hanya masuk ke dalam kancah peperangan untuk membunuh.
Hamzah supaya saya bisa bebas dan mendapatkan harta itu. Itu saja. Jadi Wahsy ini memang tidak ada kepentingan melawan orang-orang muslim lainnya. Tidak, tapi dia fokusnya untuk membunuh Hamzah karena imbalan yang besar yang ditawarkan oleh Utbah tadi. Dan di buku sejarah, nah Wahsy juga pernah bercerita bagaimana dia membunuh Hamzah radhiyallahu an. Dan pada saat bercerita itu memang Wahsy sudah masuk Islam, makanya dia bercerita. Dia bilang, pada saat itu aku pun ikut dalam rombongan kaum musyrikin. Ketika dua pasukan sudah saling bertemu, aku pun keluar dari pasukanku untuk memata-matai Hamzah. Aku mengintai Hamzah sehingga aku bisa melihatnya di antara pasukan seperti unta abu-abu. Jadi unta abu-abu ini dikenal sebagai unta yang perkasa dan sangat kuat. Dan Wahsy melanjutkan, dan aku melihat Hamzah memporak-porandakan musuh dengan pedangnya, dan tidak ada yang bisa menahannya. Demi Allah, pada saat itu aku mengincarnya dan sangat menginginkannya. Aku pun bersembunyi di balik pohon atau batu agar dia mendekat kepadaku. Dan di depan mataku juga aku melihat Hamzah menebas leher salah satu budak dari kaum Quraisy. Lalu di saat itu aku langsung menyiapkan tombakku. Ketika dia tepat di sasaran, aku pun langsung melemparkannya dengan kuat ke arahnya. Dan tombak itu pun tepat bersarang di pusar perutnya sampai tembus di balik badannya. Hamzah pada saat itu berusaha mendekat kepadaku. Dan artinya pada saat itu Hamzah tahu bahwa Wahsy yang melemparkan tombak ke arahnya. Wahsy melihat Hamzah bangun dan langsung mengejar Wahsy. Dan aku sangat ketakutan, kata Wahsy. Wahsy melanjutkan ceritanya. Aku sangat ketakutan Hamzah akan membunuhku, tetapi dia tidak melakukannya. Aku pun membiarkannya sampai dia gugur. Lalu aku mendekatinya dan kemudian aku mengambil tombakku dan aku kembali lagi ke markas. Aku duduk di sana karena aku tidak memiliki kepentingan lain selain membunuh Hamzah. Jadi setelah membunuh Hamzah, dia balik ke markas karena tidak ada punya kepentingan untuk melawan orang-orang pada saat itu. Jadi bisa kita bayangkan bahwa Hamzah ditombak sudah tembus dadanya, tetapi masih juga kuat untuk berlari mengejar Wahsy. Bayangkan bagaimana kuatnya beliau waktu itu. Tetapi beliau gugur di tangan Wahsy berkat dendamnya Hindun. Dan pada saat itu juga Abu Sufyan, pemimpin dari kaum kafir Quraisy itu, dia naiklah ke atas gunung dan dia mengatakan, telah terjadi mutilasi di pasukan kalian. Dan itu bukan saya yang perintahkan. Saya tidak larang tetapi saya tidak perintahkan. Maka jangan bawa-bawa ini kepada saya. Mendengar hal itu, istrinya Abu Sufyan yaitu Hindun ini pun langsung mencari Wahsy. Dan dia mengatakan, wahai Wahsy, apakah kau berhasil membunuh Hamzah? Iya, jawab Wahsy. Di mana dia? Tanya Hindun. Maka Wahsy sama Hindun pun langsung mencari jasadnya Hamzah. Dan ditemukanlah Hamzah radhiyallahu an yang meletakkan bulu-bulu burung merpati di bajunya. Ini memang ciri khasnya Hamzah radhiyallahu an. Jadi selalu ditempel ini atau ditaruhnya itu bulu-bulu merpati di baju perangnya. Maka Wahsy pun menemukan jasad tersebut dan mengatakan, itu Hamzah yang dadanya ada bulu merpati. Setelah itu Hindun mendekat ke jasad Hamzah seolah belum puas dengan balas dendamnya. Hindun kembali menyuruh Wahsy memotong hidungnya Hamzah radhiyallahu an dan membelah dadanya. Belah dadanya dan keluarkan jantungnya. Ada juga yang bilang hatinya, tetapi kebanyakan yang bilang jantungnya. Keluarkan jantungnya, kata Hindun. Maka setelah dikeluarkan, Hindun yang saking marahnya karena ayahnya terbunuh, maka dia pun memakan jantung Hamzah. Tetapi karena tidak kuat dengan rasanya, akhirnya dia pun memuntahkannya lagi. Dan kunyahan jantung itu pun dibuang di samping jasadnya Hamzah radhiyallahu an. Kemudian pergi bersama Wahsy. Jadi betul-betul bisa kita bayangkan pemandangan yang betul-betul luar biasa yang menyedihkan. Bayangkanlah kalau paman kita digituin. Sudah ditombak, hidung dipotong, dada dibelah, jantungnya dikeluarkan, dilempar begitu saja di sebelah jasadnya. Dan pada saat Rasulullah SAW mengetahui bahwa pamannya yaitu Hamzah radhiyallahu an terbunuh dengan cara seperti itu, Rasulullah SAW untuk pertama kalinya menangis tersiak-siak. Tapi pada saat itu wahyu langsung datang. Jibril datang memberitahu bahwa tidak usah bersedih wahai Muhammad. Ini bukan hanya mati syahid biasa. Hamzah akan menjadi pemimpin para syuhada di kiamat nanti. Bisa kita bayangkan sampai terisah seperti itu Rasulullah. Betapa sedihnya Rasulullah pada saat itu. Dan ketika perang Uhud sudah selesai, keluar lagi sabda dari Rasulullah SAW yang mengatakan, ketika saudara-saudara kalian gugur di perang Uhud, di antaranya Hamzah radhiyallahu an, Allah menjadikan roh-roh mereka di dalam perut burung berwarna hijau yang mendatangi sungai-sungai di surga. Mereka akan memakan buah-buahnya dan bertengger di lentera emas yang bergantung di bawah naungan aras. Dan pada saat itu mereka bertanya, maksudnya roh-roh yang ada dalam burung itu bertanya,
Siapakah yang memberitahukan kaum-kaum kami bahwa kami saat ini hidup di surga dalam keadaan memperoleh rezeki seperti ini agar mereka tidak menolak berjihad? Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada mereka, Aku yang akan menyampaikan dari kalian untuk mereka. Maka langsunglah turun firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 169. Termasuklah Hamzah di dalamnya. Dan begini isi firman Allah surat Ali Imran ayat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Nah, setelah kepergian Hamzah radhiyallahu an, kaum muslimin pun menderita kekalahan. Karena di sana tanpa terkecuali Rasulullah pun juga cukup terluka parah, dan sepergiannya Hamzah tidak hanya kaum muslimin yang ada di sana yang juga bersedih atas kepergiannya. Begitu juga dengan saudari perempuannya Hamzah, yaitu Sofia binti Abdul Muttalib. Dia pernah berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melupakanmu selama angin berhembus. Aku menangis dan bersedih untuk kamu ketika aku tinggal dan berpergian untuk singa Allah, di mana dia adalah seorang pemuka yang mulia membela agama Islam dan melawan orang kafir." Dan setelah kekalahan ini dipindahkanlah itu semua jasad-jasad para syuhada untuk dimakamkan. Dan ada seorang sahabat Rasul yang bernama Jabir. Dia menjadi saksi bahwa dia bilang, aku melihat mereka memikul jasad Hamzah di pundak-pundak mereka, seolah-olah Hamzah pada saat itu sedang tidur. Sebuah pacul sempat mengenai ujung kakinya Hamzah, maka ia mencucurkan darah seperti baru wafat pada saat itu. Dan dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa pernah terjadi banjir besar di Madinah di tahun 153 Hijriah. Dari 150 tahun setelah perang Uhud. Dan padang pasir kalau ada air dia merosot sampai ke dalam itu. Dan pada saat itu banjir besar. Dan di keesokan paginya penduduk Madinah kaget ketika mereka melihat jasadnya para syuhada Uhud itu keluar dan darahnya masih mengalir, masih utuh tubuhnya. Dan jasadnya mengeluarkan aroma yang wangi. Dan Masya Allah, dan diantaranya ada jasad Hamzah radhiyallahu an. Dan itulah cerita atau akhir hayatnya singa Allah Hamzah radhiyallahu an, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Fakir Fiddin yang Allah muliakan, lalu bagaimana nasibnya Wahsy yang membunuh Hamzah radhiyallahu an? Di dalam buku sejarah dikisahkan bahwa Wahsy kembali bercerita. Ketika dia sudah memasuk Islam, dia bercerita. Setelah dia membunuh Hamzah, dia balik ke markas, balik lagi ke kota Mekah. Dia mendapatkan imbalannya. Dia dimerdekakan langsung. Sampai akhirnya waktu di mana Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Dan pada saat hal itu terjadi, aku kabur ke Taif. Karena Wahsy ini termasuk dari 10 orang yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh. Dan saat itu seorang laki-laki berkata, celakalah engkau, Muhammad tidak akan membunuh seorang pun yang masuk ke dalam agamanya. Maka Wahsy melanjutkan ceritanya. Manakala aku mendengar ucapan laki-laki tadi, maka aku segera mendatangi rumah Rasulullah. Di Madinah tidak ada yang mengwujudkan beliau selain aku berdiri di depannya. Dan aku pun langsung mengucapkan syahadat kebenaran di depan beliau. Yang ketika itu Rasulullah berkata kepadaku, apakah kau Wahsy? Wahsy menjawab, benar ya Rasulullah. Maka kata Nabi, duduklah dan ceritakan kepadaku bagaimana kau membunuh Hamzah. Maka Wahsy pun kemudian bercerita semuanya kepada Rasulullah. Dan ceritanya itu seperti yang saya ceritakan tadi. Dan Wahsy melanjutkan ceritanya. Dan selesai aku berkisah, Rasulullah SAW pun bersabda, sungguh sayang, jauhkanlah wajahmu dariku. Aku tidak ingin melihatmu, karena aku khawatir nanti aku akan mengingat kembali pamanku dan membenci seorang muslim. Wahsy berkata, setelah itu aku selalu menghindar dari Rasulullah sehingga beliau tidak melihatku sampai beliau wafat. Dan Wahsy berkata lagi, ketika kaum muslimin berangkat lagi untuk menyerang Musailamah al-Kadzab, dia ini adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, dan dia ini datang setelah Rasulullah SAW wafat, dan dia akan dilawan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah perang Yamamah ada terjadi satu pertempuran lagi. Nah, pertempuran itu Wahsy ikut. Wahsy bilang, aku berangkat bersama mereka membawa tombak yang dulunya aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu an. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah dengan pedang di tangannya. Dan ketika peluang itu tiba, aku langsung melemparkan tombakku dan menancap tepat di tubuhnya. Dan kala itu memang ada orang Ansar yang melengkapinya dengan menebas kepalanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui siapa yang membunuhnya di antara kami. Apakah aku atau orang Ansar itu? Jika memang aku yang membunuhnya, maka aku adalah orang yang sudah membunuh sebaik-baiknya orang setelah Rasulullah, yaitu Hamzah. Dan aku juga sudah membunuh seburuk-buruknya orang, yaitu Musailamah al-Kadzab. Itulah kata Wahsy. Dan jadi itulah sedikit kisah singkat seputar Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah, paman dari Rasulullah SAW yang sangat menyayangi beliau, pemimpin para syuhada nanti di hari kiamat, dan orang yang selalu membela Islam. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.